Ini yang disebut dengan mustaqarrah. Mustaqar tadi di Quran surah ke-11 ayat ke-6. Ini yang disebut mustaudaah. Ya, menyebar. Di mana dia tersembunyi itu? Hanya Allah yang tahu. Makanya antum kan beraktivitas kan? Ada yang berdagang, ada yang kerja jadi karyawan, jadi gini, di pengusaha macam-macam untuk mendapatkan apa? Itu yang menyebar ini. Ya. Dan menariknya antum kan minta kepada Allah, ya kan? Bahkan setiap dalam sholat. Coba lihat, Isa aja tadi minta 4 kali. Masih ingat nggak? Ya, coba duduk di antara dua sujud itu. Ya, antum baca apa? Rabbil firli wajburni apa artinya warzuqni? Minta rizki tuh. Antum minta rizki, antum ke pusat minta tuh kepada Allah. Ya Allah, saya minta rizki. Warzuq itu minta rizki. Ada yang belum tahu. Ya 4 kali Isa warzuqni. Setelah Isa masih minta juga. Ya Allah, berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Warzuqni. Warzuq itu minta rizki. Antum minta ke pusat tuh, minta. Ya Allah, minta. Soalnya Allah disebarkan. Ambil. Cuman persoalannya yang kurang lengkap, kita nggak belajar bagaimana cara ngambilnya. Nggak tahu infonya, ini nyebarnya kemana aja nih. Yang paling repot itu adalah orang bikin usaha duluan. Usaha ini. Memang akan dapat. Cuma karena kita nggak tahu cara menyebarnya, maka masanya lebih lambat cara mendapatinya. Dan itu nggak terukur. Nggak terukur dalam konteks apa? Dalam konteks memetakan aktivitas kita. Kadang-kadang, maaf, waktunya sholat masih sibuk nyari ini. Ya, jadi kita nggak bisa bagi kapan sholat, kapan baca Quran, kapan sedekah, kapan tilawah, kapan ngapalin Quran. Coba lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kan pedagang sukses, pebisnis sukses, hartanya banyak, tapi masih sempat sholat tahajud sampai khatam Quran. Masih sempat sehari punya program sedekah, sehari nengokin orang sakit, sehari bisa menyolatkan orang yang meninggal, sehari bisa nganterin orang ke alam kubur. Itu ketika Nabi tanya, siapa malam ini hari ini yang sempurna jamaahnya, ngacung semua. Siapa hari ini sudah sedekah, sebagian turun tangan, Abu Bakar masih angkat. Siapa hari ini yang sudah membaca Al-Quran, beliau angkat. Siapa hari ini yang nengok orang sakit, beliau angkat. Siapa yang hari ini sudah mengantar orang ke jenazah ke kuburan, beliau angkat. Semua yang dikatakan Nabi, beliau angkat tangan. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara manage aktivitasnya? Karena beliau tahu kunci rezeki itu ada di sini. Kalau nyebarnya ke sini. Maka beliau atur aktivitas ibadah saya ini yang ke sini. Yang rezeki ini yang ini. Atur waktunya kapan mendapatkan yang ini, kapan dapat yang lain. Yang paling dahsyat ini nanti yang akan kita bahas. Ada rezeki bahkan yang belum dicari, dia sudah datang min haitsu la yahtasib. Dari sisi yang tidak dia ketahui. Ya, nanti kita lihat dan kita buktikan dengan ayat-ayatnya. Satu, jenis pertama. Rezeki yang mutlak dicari dengan ikhtiar. Ikhtiar. Dalam tanda kurung usaha. Dalilnya Quran surah 53 ayat 39. Quran surah 53 ayat 39. Ya, malam ini insyaallah saya buka pintu yang pertama adalah pintu ikhtiar. Ya. Ya, jadi antum kalau sudah tahu pintunya, nggak usah dari pintu ke pintu antum mengetok untuk menawarkan nama. Ya, karena ada yang dari pintu ke pintu, kok coba tawarkan nama gitu, antum nggak usah gitu. Udah tinggal antum ini kan aja ini. Udah. Satu, ikhtiar lewat usaha. Turunan dalilnya, turunannya. Satu, Quran surah kedua ayat 168. Kalau ingin dipercepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen lebih cepat lagi, Quran surah ke-7, oke dah, ayat 96. Dah? Sampai sini. Nah, kalau terjadi semacam terlihat ya pelambatan, maka ada teori. Jangan dilihat sebagai pelambatan, tapi dilihat sebagai percepatan akumulasi. Ya, akumulasi supaya terkumpul lebih banyak pada saat antum membutuhkannya. Ya, nanti kita lihat dalilnya di Quran surah 46 ayat ke-15. Ya. Ini wajib hafal ya. Tenang aja, pertemuan kita berikutnya kapan? Masih 1 pekan. Gampang. Masya Allah. Orang 3 hari apa 200 ayat Al-Imran. Masa sepekan antum berapa ayat sih ini? Gampang ini. Ayatnya juga pendek-pendek insya Allah. Ya. Sudah?
Jangan dulu dilihat, catat aja dulu. Kalau antum lihat sekarang, antum nanti udah ini duluan. Catat dulu aja. Sudah? Udah ya? Baik, ini udah. Nah, sekarang turunannya, kan ini baru intinya. Turunan amalannya. Ini wajib antum kerjakan. Satu, di turunan amalannya. Quran surah ke-17 ayat 78 sampai 82. Ini wajib antum kerjakan. Demi Allah saya katakan wajib antum kerjakan. Kalau ini antum gak usah hafalkan untuk dites. Ini gak akan dites, insya Allah. Tapi antum wajib amalkan saat nanti menunaikan ibadahnya. Baca ayat ini. Ya, dites oleh kita sih enggak. Cuman saat antum kerjakan mesti hafal ini saat ibadahnya. Ya. Karena antum akan baca dalam sholat. Ya. Sama aja dong katanya. Teruskan. Terus. Quran surah ke-73 ayat 1 sampai 20. Tidak akan muncul di ujian. Insyaallah. Sudah? Teruskan. Quran surah ke-15 ayat 9. Dan Quran surah ke-54 ayat ke-17. Satu ayat saja. Mau satu ayat, mau 4 ayat? 4 ya, boleh ya? 4 ayat ya, boleh ya? Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 ayat. Insya Allah saya bermohon kepada Allah 4 ayat ini bunyinya sama supaya memudahkan hafalan antum. Lima. Sudah? Tahan. Sudah? 5. Amalkan yang Quran surah ke 51 ayat 18. Ini untuk mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau antum minta seketika. Sudah? Mau saya kasih bonus gak? Enggak, bonus ini sifatnya spesial. Bahkan ketika antum mengerjakan, rezeki itu bisa datang. Dan saya langsung berikan contohnya. Tapi kalau ini saya tuliskan, wajib hafal. Siap ya? Karena ini tawarannya tinggi, ya. Pilih mana? Enggak saya kasih, antum cari sendiri, atau saya kasih, tapi wajib hafal. Boleh ya? Baik. Dan ini ayat pertama, mana panitia? Lihat ya, ingat baik-baik, ini ayat pertama yang akan menguji. Jadi password kunci pertama untuk masuk pekan depan, ayat yang ini. Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 39. Gampang ya? Alhamdulillah. Yang akan diuji hanya ayat 37-nya, 38 dan 39-nya. Yang diujinya 37, 38 dan 39. Panitia boleh acak mau tanya yang mana dulu ya. Tapi itu ayat yang pertama, yang selanjutnya 3 ayat berikutnya bebas pilih. Sudah? Nah, ini bagian pertama. 1, rezeki yang didapatkan dengan ikhtiar. Ingat, bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rezeki. Cuman kadang orang nggak sadar, taunya diambil. Tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang, nambah malah. Nambah. Cuman orang tuh nggak sadar ketika dia mau ditambah rezekinya, dia malah nggak mau. Karena merasanya diambil, dikurangi. Ya, nanti kita akan lihat. Jangan lu dibuka ayatnya, Pak. Nah, ini bagian pertama. 1, rezeki yang didapatkan dengan ikhtiar. Kedua, rezeki yang didapatkan dengan bersyukur. 2, dengan syukur.
Dalilnya Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah 14 ayat 7. Yang saya kotaki itu yang dihafal ya. Yang saya kotaki itu yang dihafal. Nggak, ini inti ayatnya. Saya serius, ini inti. Ini harus ada. Karena ini saya sering katakan ketika Anda menghafalkan, itu spirit ayatnya ada dalam jiwa kita. Kalau bisa udah otomatis gitu. Udah otomatis. Jadi begitu antum mengerjakan itu, antum ingat. Dan ketika antum berniaga pun, antum ingat. Jadi kalau antum sedang misalnya usaha apa, ada sholat tuh, antum refleks. Sholat. Karena tahu dengan sholat itu rezeki bertambah, bukan berkurang. Jelas ya? Nah. Terus kan? Ini Quran surah 14 ayat 7. Saya naikkan ke atas ya. Turunannya. Quran surah ke-9 ayat 103. Saya urutkan berdasarkan amalan. Dan Quran surah 9 ayat ke-60. Sudah? Ingat, bahkan Allah langsung menamai ibadah ini dengan ibadah yang sifatnya bisa menambah rezeki. Cuman kadang orang nggak sadar, taunya diambil. Tapi kalau pengertian secara bahasanya sebetulnya bukan berkurang, nambah malah. Nambah. Cuman orang tuh nggak sadar ketika dia mau ditambah rezekinya, dia malah nggak mau. Karena merasanya diambil, dikurangi. Nanti kita akan lihat. Jangan lu dibuka ayatnya Pak. Ya, itu saya. Nah, tawaran saya yang kedua nih. Ya, ini kan tadi tawaran pertama. Mau nggak saya kasih bonus lagi? Nah, saya serius. Ketika Anda kerjakan, penambahannya langsung minimal 700 kali lipat nilainya. Mau? Alhamdulillah. Sama, ini 3, ini pun harus 3. Ya. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Nah, ini saya kotakin. Sebentar. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Saya mohon izin ya, saya lihat dulu satu. Supaya nggak online maksud saya. Pokoknya Anda online ada masalah dengan saya nanti. Nanti saya kasih di akhir, rumus cepat menghafalkan. Sudah? Nah. 2. Nah, yang ketiga, nanti saya simpan dulu aja supaya Anda fokus yang ini dulu untuk berlatih selama sepekan. Ya, berlatih selama sepekan. Supaya nanti, karena yang ketiga ini lebih cepat lagi. Lebih cepat. Saya khawatir Anda melakukan lompatan langsung pada yang ketiga. Nah, persoalannya kita mesti berurut. Karena yang satu dengan dua ini, keduanya saling bersinergi. Begitu yang kedua udah dapet, yang ketiga lebih mudah. Ya, karena sudah punya kebiasaan dari yang pertama tadi. Kalau saya munculkan yang ketiga sekarang, maka persoalan terbesarnya adalah kebanyakan orang nanti akan meninggalkan yang ini yang paling bahaya. Semuanya pada di masjid aja gitu kan, dan sebagainya. Jadi nggak ada di kantor kosong, di bank kosong. Jadi hilanglah kehidupan di muka bumi. Ya. Jelas ya? Nanti kalau ini udah enak, nanti saya turunkan ini yang dikejar oleh sahabat kemudian. Sampai Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf tuh hobinya cuma nungguin tahajud aja. Nungguin tahajud, datang. Bukan nggak kerja. Karena semuanya sudah melewati batas ini. Ini udah selesai, mereka pindah pada level yang ketiga. Itu kalau tiap malam lomba, dikisahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, itu lomba dengan Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu tiap malam paling minimal sekali khatam Al-Quran dalam tahajudnya. Tapi dahsyatnya, besoknya, sekiannya itu selalu datang. 60, kalau kita sekarang 60 kontainer datang, isinya emas, perak, berlian, macam-macam. Ya, kebayanglah kalau ke PTM datang 60 kontainer isinya emas, perak. Makanya nggak ada yang dikasih lagi sekarang. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan apapun, mau dapat pahala, dapat rezeki, dapat ini, dapat itu, maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha Anda. Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh disebut dengan sa'a, yas'a, sa'yan. Ya, itu kalau tiap malam lomba, dikisahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tibyan, itu lomba dengan Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, itu tiap malam paling minimal sekali khatam Al-Quran dalam tahajudnya. Tapi dahsyatnya, besoknya, sekiannya itu selalu datang. 60, kalau kita sekarang 60 kontainer datang, isinya emas, perak, berlian, macam-macam. Ya, kebayanglah kalau ke PTM datang 60 kontainer isinya emas, perak. Makanya nggak ada yang dikasih lagi sekarang.
Nah, lihat sini, sudah? Saya mulai ya. Nah, ini saya harus selesaikan ini. Kita sepakat dulu sampai jam berapa kita? Oh enggak, kalau Anda mau sampai jam 12 silakan saja. Saya setengah 10 selesai lah. Karena ini pembuka ya, pembuka. Ke depan kita akan lebih kompleks karena saya pengen ini dicoba sampai sepekan. Nanti akan melahirkan perubahan. Karena ke depan kita akan bicara tentang riba, tentang macam-macam ya. Itu perlu lebih fokus lagi. Ini yang dasar untuk sepekan dulu. Siap ini ya? Yuk kita mulai. 1. Rizki lewat ikhtiar atau usaha. Saya boleh teman-teman sekalian buka ini ya? Ini udah? Ya. Udah. 1 yang lewat usaha itu ikhtiar. Ya, buka Quran surah 39, Quran surah 53 ayat 39. An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Wa allaysa lil insani, bahkan setiap manusia itu, awas, illa ma sa'a, akan mendapatkan rizki, akan mendapatkan hasil dari apa yang telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan apapun, mau dapat pahala, dapat rizki, dapat ini, dapat itu, maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha Anda. Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh disebut dengan sa'a, yas'a, sa'yan. Sa'a, yas'a, sa'yan. Ini sa'a, yas'a, sa'yan tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk satu usaha yang sangat serius, sungguh-sungguh. Rizki yang pertama ini sifatnya kata Al-Quran, langsung Allah yang menyampaikan. Kalau Anda mau mendapatkan rizki itu, baik yang sifatnya materi, uang, rumah, mobil, pakaian, makanan dan sebagainya, maka Anda mesti serius usaha. Usaha yang serius. Saya belum bicara bagaimana cara usahanya, tapi Quran ingin membangun komitmen dulu. Anda mau usaha enggak? Anda usaha, saya kasih kata Allah. Jadi kalau Anda nggak usaha, nggak akan turun rezeki. Ya, nggak ada rezeki turun dengan cuman diam aja, nggak ada. Anda mesti usaha. Saat saya berada di Mesir, ada 2 mahasiswa itu saling, mereka paham Quran. Mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran. Yang satu cara berpikirnya benar, yang satu keliru. Yang satu berkata, Allah kan sudah jamin rezeki kita akan diberikan, ya kan? Sampai kita wafat sempurna rezeki. Jadi nggak nyari pun pasti dikasih. Cara berpikirnya seperti itu. Ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang. Nah, maksudnya logika semacam ini. Yang satu lagi berkata, memang Allah kasih, cuman kita mesti usaha. Dia sebutkan beberapa ayatnya. Yang satu bertahan dengan pendapatnya, dia ingin buktikan, saya masuk nanti ke masjid. Kalau di Timur Tengah itu suka ada zawiyah, tempat-tempat khusus untuk ibadah. Dia masuk ke dalamnya, sembunyi di belakang meja. Nah, di masjid itu suka ada muhsinin, para donatur, yang itikaf kasih makan, kasih makan. Hari pertama semua dikasih, dia tidak, karena ngumpet. Karena perjanjiannya nggak boleh ada usaha apapun. Hari kedua, dia masih ngumpet, nggak dikasih. Semua dikasih yang ada. Hari ketiga, sudah lapar sekali, sudah nggak tahan. Begitu udah dikasihkan, yang muhsinnya tanya, hal min akhar, ada lagi yang lain nggak? DKM jawab, karena nggak tahu, kan ngumpet. Nggak ada yang lain. Baik, kalau gitu saya kasih ke tempat lain. Karena beranjak mendengar suara itu, dia langsung kasih kode dengan bertahan. Kaget kan DKM. Begitu dibuka, ada orang ngumpet di belakang meja, sudah kelaparan. Akhirnya dia ada orang satu lagi di sini, langsung dikasih bagiannya sampai dengan 3 bungkus. Begitu dikasihkan itu, teman yang kedua tadi yang mengatakan mesti ada usaha, langsung mengejar pada teman yang bersembunyi. Dan dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti dicari, walaupun dengan sama. Saya juga sama, Ustadz pemateri misalnya kan, begitu kehausan ya, dia kan, misal panitia datang, macam-macam lah, misal. Enggak, itu contoh. Saya nggak biasa ceramah sambil minum, ya. Jelas ya? Nah, jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita, kaki melangkah, tangan bergerak gitu kan, kemudian mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha, rezeki turun. Apa butuh pembuktian lagi? Tuh lihat di beberapa belokan-belokan tuh, cuman orang begini aja,
1000. 1000, makasih Pak. 2000, makasih bos. Kan? 5000, paman. Om. Jelas ya? Paham ya? Nah, ini yang pertama, usaha yang serius. Nah, ini langsung dicontohkan oleh Allah. Bahkan kalau Anda serius, nah perhatikan, ini jejaknya langsung ditemukan dan diabadikan dalam Al-Quran. Ada beberapa tahapan yang mesti kita tahu. 1, 2, 3. Perhatikan cara keseriusan yang digambarkan dalam Al-Quran. Teman-teman, kalau saya sebutkan sa'ah dalam Al-Quran, mungkin agak banyak kita mencarinya, butuh energi. Tapi kalau saya ilustrasikan begini, antum insya Allah akan lebih cepat menemukan. Kalau kita haji atau umrah, kemudian ada ritual setelah tawaf, namanya apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Tuh kan, lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar, maraton. Kan sudah saya tuliskan di atas. Sa'i itu kan dari sini tulisannya. Ya. Dari mana sa'i itu? Safa ke Marwah. Ya, buka Quran surah kedua ayat 158. Paling kiri di pertengahan. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lihat sini. Ibadah ini kenapa dinamakan dengan sa'i? Dan sementara orang sekarang agak kurang tepat menerjemahkan dengan lari-lari kecil. Dalam bahasa Arab lari kecil bukan sa'i. Dalam bahasa Arab lari-lari kecil itu bukan sa'i. Ingat baik-baik kalimat ini. Kenapa dinamakan dengan sa'i? Karena di tempat ini pernah ada satu sosok yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha. Sangat serius. Untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sosok ini datang, diantarkan oleh suaminya. Kemudian ketika diantarkan, ternyata ini yang paling menarik. Ini yang saya berikan 3 panah ini. Diabadikan kisah ini di Quran surah ke-14 ayat ke-37. Pertama diantarkan. Ya, begitu tiba suami, istrinya dengan anak yang baru lahir, tiba-tiba langsung bermohon kepada Allah. Perhatikan, bukankah Allah pemilik rezeki? Masih ingat tadi teori di awal? Pusat rezeki ada di mana? Baik. Nah, ini teman-teman sekalian, kaidah yang pertama. Kalau antum ingin berikhtiar berusaha, maka hal yang pertama dilakukan adalah mendekat dulu kepada pemiliknya. Mohon minta kemudahan, minta petunjuk, minta kenyamanan, minta keberkahan. Itulah sebabnya sebelum kita berangkat, kita sholat dulu. Sholat subuh, sholat fajar, menghadap, usahakan. Makanya Nabi setelah selesai sholat, selalu meminta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rezeki. Ya, yang di Ibnu Majah hadis 925 itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat, ilmu bermanfaat dan rezeki terbaik di hari ini. Minta. Nah, begitu sampai beliau bermohon pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muhram. Perhatikan ya. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, engkau yang merawat kami, memerhatikan kami, memberikan rezeki kepada kami. Sifat rububiyah yang disebutkan namanya Rabb. Begitu meminta kepada Allah, ya Allah sekarang saya diperintahkan olehmu sebagai tawadu. Nabi Ibrahim mengatakan, saya menempatkan sebagian keturunan saya, istri saya, anak saya di satu tempat yang sangat gersang. Enak bayang nggak? Tempatnya gersang, gunung-gunungnya itu, batu-batunya itu rapat luar biasa, kerasnya luar biasa, dan nggak ditemukan sumber air di situ. Artinya ini kondisi yang paling dalam lah, ya. Kondisi yang paling sulit didapatkan. Jadi selevel tumbuhan pun nggak ada. Jadi saya mau katakan begini, lihat ya. Anda pergi ke satu tempat, Anda berusaha tuh masih ada, Google-nya ada, bangunannya ada, kendaraan ada, modal ada, tinggal kelihatan semuanya jadi aktiva semua tuh. Tinggal kita olah aja. Ada orang yang pernah mendatangi tempat yang semuanya nggak ada bahan-bahannya. Bayang ya? Kosong. Tuh, saya pernah satu kali waktu ada krisis itu beberapa ke belakang, itu semua showroom macam-macam itu pada jatuh. Dan saya diundang ke Hyundai untuk ngasih motivasi, ngasih training. Pertama kali saya dibawa itu, teman-teman sekalian, saya dibawa ke showroom mereka, selapangan tuh, isinya mobil semua. Mobil, apa perkataan pertamanya? Kata manajernya, Ustaz, itu biasanya kami kosong nih. Sekarang banyak seperti ini katanya. Mohon nanti diberikan gambaran seperti apa, kami mesti semangat macamnya. Saya bilang, Pak, Bapak itu luar biasa ya. Tahu nggak Pak, orang yang pertama kali menemukan mobil, jangankan mobil begininya, bahannya aja susah nyarinya. Masuk kemudian ke showroom aja nggak ada,
di belakang rumahnya cuma otak-atik jadi bahan macam-macam, jadi yang sederhana. Ya dari situ aja jadi mobil. Bapak sekarang udah ada mobilnya, tinggal dipasarin aja. Nah sekarang banyak orang banyak mengeluh. Nabi Ibrahim dulu cuman bawa istrinya ke tempat yang gersang luar biasa, nggak ada potensi apa-apa, materinya kosong, itu gersang, tumbuhan nggak tumbuh. Apa yang terjadi? Begitu sampai di situ, satu kalimat ketika meninggalkan Ibrahim istrinya Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam, maka pertanyaan pertama dalam satu riwayat, ahadza min amrillah, apakah semua ini ketetapan Allah? Maka dijawab bala. Perhatikan prinsipnya, selama ini ketetapan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Paham ya? Jadi kalau Anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya, atau macam-macam halnya, ingat, ada yang lebih buruk kondisinya daripada Anda, yang semua bahannya bahkan belum didapatkan. Dan dia yakin dengan Allah. Sepanjang Anda punya Allah, maka semua akan mudah bagi Anda. Ini prinsip yang pertama. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham sampai sini, belum berhenti karena ada komitmen untuk usaha. Apa usahanya? Maka Ismail menangis satu saat dan Allah tetapkan ASI-nya nggak keluar dari ibunya. Begitu tidak keluar, nah anak ini kan pasti bergejolak. Tangan bergerak, kaki bergerak, disimpan di bawah. Saat bergerak itu kakinya menghunjam ke tanah, tangan bergerak, nggak keluar apapun. Ibunya ini yang menempuh usaha yang sangat serius untuk mencari. Dia tahu kalau cuma diam nggak akan datang. Maka ibunya menerapkan satu ketentuan pertama yang nanti diabadikan dalam Al-Quran, yaitu teori rezeki dengan ikhtiar, mencari cara yang serius. Nah, cuma apa yang akan kita keluarkan saat ini terlepas dari usaha apapun yang Anda kerjakan saat ini. Tapi teori dasarnya adalah ketika Anda menempuh usaha yang serius ini, ada beberapa tahapan yang mesti Anda lalui. Persoalannya, waktu saya sudah habis 9:30. Nah, saya mau minta sedikit aja, boleh nggak saya tambah 5-10 menit? Alhamdulillah. Nah, satu, saya agak cepat ya, saya agak cepat. Satu. Nah, yang pertama beliau lakukan, beliau kemudian mencari itu dengan semangat, naik ke satu bukit. Naik. Bukit apa namanya? Kapan bukit itu dinamai dengan Sofa? Ini persoalannya. Belakangan kan? Belakangan, setelah itu bukit Sofa. Dari mana munculnya Sofa? Sofa itu kan kalau kita gali dari akar katanya, ya berasal dari kata tasfiyah. Ya, Sofa, yasfi, sofyan, wa tasfiyatan, wa sofian. Wasufyanan, kalau pakai sin sufyan, kalau pakai sod sufyanan, sofiyun. Tasfiyah artinya menyaring sesuatu yang kotor sehingga yang bersih aja yang kelihatan. Kalau Anda menyaring sesuatu, saring, bersihnya itu ada, kotornya hilang, dibuang. Itu namanya tasfiyah. Pakai ta, sod, fa, ya, ta. Ini hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan Sofi atau Sufi, perempuannya disebut dengan Sofia. Jadi kalau ada yang namanya misalnya Sufi atau Sofia, ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja. Kalau bicara ada yang provokasi, mau ngucapan yang kotor dia tahan, keluarnya yang baik. Mau melihat ada yang kotor dia palingkan, dia yang baik. Itu Sofia. Perempuannya, laki-lakinya Sofi, ya, atau Sufi. Baik. Nah, Sofa, kenapa disebut dengan Sofa bukitnya? Karena pada saat itu, walaupun tidak ada modal, situasinya sulit, beliau bisa menyaring keadaan dirinya, sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya, dan yang ada cuma prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Pak, kalau Anda ingin memulai usaha, sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofa. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan. Dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. Jelas ya? Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. Jelas ya? Dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung, ya, terus orang udah mulai macet, terus negatif muncul di situ, ya mendung, macet.
Terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet, kemudian macet itu akan terurai? Mendung itu akan sirna? Tidak. Sampai Anda bikin status pun nggak akan pernah kelar. Ceklik, hari ini Bekasi macet. Terus Anda ngapain? Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu, maka positive thinking kepada Allah. Bismillah. Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang. Nggak ada bedanya. Bismillah. Saya diperintahkan, saya jalan. Tak bisa, kemudian saya coba cari alternatif. Macam Anda usaha. Paham ya? Nah, kemudian, bukankah seseorang berusaha itu ingin mendapatkan sesuatu? Puncak hal yang diinginkan, yang diharapkan itu bentuknya rizki. Tapi sifat ingin mendapatkan sesuatu, puncaknya disebut dengan marwah namanya. Sesuatu yang sangat diharap, diinginkan, marwah. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya mau tanya begini, dari sofa ke marwah. Berusaha dengan serius Sayyidah Hajar. Lihat sini. Sofa itu kan di atas kan? Terus turun kan? Turun, tahan sini. Begitu ke sini, melihat ada peluang di sini. Terlihat seperti ada oase. Maka dipercepat jalannya. Makanya di sini sekarang ada tanda lampu hijau. Ya, begitu nyampe sini untuk laki-laki lari-lari kecil. Perempuan jalan cepat. Ini karena ibadah yang disebut dengan sa'i sering diartikan dengan lari-lari kecil. Ini berlari ini teman-teman, jalan cepat ibu. Ini sesungguhnya awalnya ini melihat di sini seperti peluang ada oase di sini di marwah. Banyak air. Maka dipercepat jalannya. Sampai di batas ini ragu lagi. Betul nggak ya? Apa cuma fata morgana? Tapi yang paling dahsyat adalah dia memastikan dengan ikhtiarnya. Saya mesti pastikan dulu, jangan menduga-duga. Dikejar sampai ke atas. Begitu kepastiannya tidak ada sama sekali. Ternyata fata morgana saja. Dari sini balik lagi, mungkin di sini ada. Ya, balik lagi ke tempat tadi, balik dilihat sini kayak ada betul di sini. Balik nyampe sini fata morgana. Bola balik, bola balik, bola balik sampai dengan 7 kali. Ya, dari sini ke sini 1. Sini ke sini 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, sofa selalu genap, marwah selalu ganjil. Kalau Anda umrah, kemudian tiba-tiba Anda merasa berakhir selesai, tapi posisi Anda di sofa kemungkinan cuma 2. Kalau bukan Anda kurang baru 6 kali, atau Anda terlampau soleh 8 kali. Pasti di sini. Nah, apa hikmahnya? Proses ini disebut dengan sa'i. Perhatikan baik-baik. Tahan, fokus. Ketika Anda berusaha teman-teman, maka mulai dengan berpositive thinking kepada Allah. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya ada di atas. Mungkin suatu saat akan turun. Kan? Mungkin Anda ada di puncak. Mungkin suatu saat Anda turun. Mungkin kadang ada di puncak. Kadang stabil aja. Tapi kalau Anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksud dengan kompetisi yang sehat. Anda dapatkan kejar. Ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal. Ikut. Kalaupun bukan rezeki Anda, nggak ada masalah. Dan jangan pernah macam-macam lah. Saya dah ajar kan nggak pernah nyogok sama malaikat. Malaikat cepat sini dah gitu. Saya kan di sini Nabi gitu kan. Kau minta apa saya kasih, kan nggak pernah. Ya biasa aja bolak-balik. Ya walaupun mungkin ketika Anda kejar itu bukan bagian Anda, mungkin cuma fata morgana, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Tidak terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha, nggak dapat apa-apa. Memang, mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih, belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud. Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah. Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan, kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil. Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya, sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilainya, saya kasih buat kamu deh, nggak ada nilainya.
Ya, karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu. Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin. Begitu sudah diampuni, hari kedua istighfar lagi diampuni, saya kasih pahala yang banyak. Begitu pahala udah dapat, dosa udah diampuni, baru dunia diakumulasikan. Karena hukum dunia itu, kalau antum usaha akan terus diberikan. Jadi nggak ada yang nggak dikasih. Jadi kalau antum sehari bekerja ini, kelihatannya nggak dapat apa-apa. Bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil usaha antum sebelumnya. Itu teorinya begitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa. Semua akan dinilai. Sepanjang antum bergerak dikasih, dan antum buktinya hidup juga. Sampai ke hari itu kan masih hidup, bisa makan juga di hari itu, bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya. Belum dapat apa. Makanya kata Nabi, yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya. Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. Ini kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Yang antum mau ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapat, 2 hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan semua ketika badan bergerak maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan ikutkan ke situ, maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Begitu beliau kemudian naik ke Marwah, nggak dapat, naik ke Safa, nggak dapat. Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh? Tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu kemudian Sayyidah Hajar berkata, ya Allah, saya kan istri Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu ya Allah, ini udah capek, kenapa belum turun juga? Pernah nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke yang ketujuh. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu. Apa yang terjadi? Ibunya yang usaha bolak-balik. Airnya keluar dari mana? Anaknya, kakinya kemudian menghentak lagi. Tiba-tiba keluar air dari situ. Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang. Kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, air nggak keluar? Sudah 7 kali bolak-balik, baru air keluar. Silakan lihat riwayatnya. Pada hentakan itu, ketika 7 kali ibunya bolak-balik, malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang menghantam air dan keluar air. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rezeki namanya Mikail. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-98. Ya, man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikail. Mikail. Di antara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rezeki. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Begitu airnya keluar, ibunya sedang di Marwah, sedang berdoa nih. Makanya kalau sa'i di sofa ngadep ke kiblat berdoa dulu, ke Marwah ngadep ke kiblat berdoa dulu. Begitu sedang berdoa nyampe ke Marwah yang ketujuh, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara nggak biasa, dikejar ke sini. Begitu kejar ada air. Apa kata ibunya? Lihat kalimatnya. Zam, 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 zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, tapi zam, 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai kita sekarang. Kita aja ke zaman Nabi Muhammad, itu teman-teman sudah lewat 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa aja 2000 tahun, ke Nabi Isa 600 tahun. Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Addan bin Adi bin Adri, ya, bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam. 29 generasi. Yang bisa mengulang 29 ini saya bebaskan paspornya untuk menghafal Quran di pekan depan. Silakan. Boleh, silakan. Tapi kalau salah satu tambah 1 ayat. Jelas? Terakumulasi. Maka boleh jadi kita berusaha bekerja, sehari belum dapat, 2 hari dagang belum dapat, tenang. Begitu antum 3 hari, tiba-tiba dagangan diborong habis. Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya. Tapi antum dapat bonus ampunan dosa, pahala, macam-macam. Maka jangan mengeluh. Dan jangan pernah antum sekali-kali, awas ya, awas, mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum. Maka disitulah kesulitan paling sulit akan antum awali. Ya Allah, apa engkau nggak sayang dengan saya? Saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya.
Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya, itu yang paling fatal. Paham ya? Keluarkan. Tidak usah mikir, nggak usah macam-macam. Dah, 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah lagi, kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya, itu yang paling fatal. Paham ya? Quran surah ke-14 ayat 7. Nah, tadi Quran surah ke-9 ayat 100 berapa tadi? 3. Quran surah 9 ayat berapa tadi? 60. Yang bonusnya jangan lupa masih di dalam kotak. Quran surah kedua ayat 261 sampai pinter. Ya, alhamdulillah. Kotak wajib dihafal. Maksud saya di akhir pasti ada yang foto. Saat foto itu kalimat ini harus muncul. Jangan di capture, jangan di crop. Jangan di crop. Fokus. Nah, sekarang rezekinya sudah ada. Bagaimana Anda mendapatkan akselerasi dari peningkatan? Ya, baik sifatnya kuantitasnya ataupun juga nilainya. Terus. Ya, maka rumusnya kalau sudah dapat dari usaha itu, tadi kan usaha kan? Ya, ada usaha yang kedua. Masih ingat teman-teman yang punya rezeki siapa? Nah, sekarang Allah tawarkan, saya akan berikan kepada kamu, kata Allah, peningkatan dari usahamu dengan cara yang tidak terlampau susah. Kamu gak perlu kerja ini lagi, itu lagi, dan sebagainya. Tapi kamu tinggal mengimbangi saja. Kamu kerja, kamu amalkan juga yang ini. Apa amalan itu? Syukur. Perhatikan langsung redaksinya dari Allah. Saya tidak akan menambah, mengurangi. La in syakartum la'azidannakum. Ingat, la in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada saya, la'azidannakum, saya akan tambah bagimu. Jelas ya? Tambah di sini bukan menambah nominal. Ya, karena nominal itu akan tetap. Maksudnya kalau antum 100 miliar, 100 miliar aja. Yang ditambahkan itu ada dua. Pertama, penambahan percepatan dan kemudahan dalam mendapatinya. Lebih mudah dari sebelumnya. Yang kedua, penambahan keberkahan di dalamnya. Berkah itu manfaatnya lebih banyak. Yang tadinya 50.000 jadi cepat habis, sekarang tuh banyak manfaatnya. Ya, kepake gitu. Di kalau dulu tuh semua pengen dibeli, dapat 5 juta juga, cuma semua pengen dibeli baju, dibeli gitu kan. Ya ini dibeli, lihat orang beli ini pengen beli itu. Tapi setelah antum kerjakan ini, itu asasnya asas manfaat. Kepake nggak? Manfaat nggak? Kalau manfaat itu saya dapatkan, kalau tidak mungkin hak orang lain yang Allah titipkan lewat saya. Jelas ya? Nah, sekarang lihat. Bagaimana cara bersyukur itu? Cara bersyukur itu ada dua. Ya, saya percepat dan di sini kita berakhir. Saya cuma tinggal punya waktu 2 menit lagi, maka saya percepat kalimat saya. 1. Cara bersyukur itu 1, keluarkan dari harta itu bagian zakatnya kalau sudah memenuhi unsur zakatnya. Keluarkan dari bagian harta yang didapatkan kalau antum bekerja dapat gaji, dapat macam-macam, masuk nisabnya, muncul haulnya, kaidah pertama keluarkan. Dah. Keluarkan. Tidak usah mikir, nggak usah macam-macam. Dah, 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat? Di antara makna zakat itu adalah annama, sesuatu yang berkembang, nambah. Ya. Zakat itu ada at-tahara, ya, an-numu, ya, sesuatu yang berkembang. Di dalam bahasa Arab sekarang investasi disebut dengan annama wal istifmar, sesuatu yang diinvestasikan. Jadi ketika Anda zakat sebenarnya bukan mengurangi harta, menginvestasikan harta untuk ditambah. Minimal 10 kali lipat dari sebelumnya. 10 kali lipat. Jadi kalau Anda misalnya keluar zakat, taruhlah misalnya 25 juta, ya, Anda dapatkan. Terus 2,5%-nya diambil dari situ, berapa? 2,25, ya? 2 juta, 2,5. Anda keluarkan tuh. Maka Anda pada hakikatnya sedang melipat gandakan harta Anda 10 kali lipat dari sebelumnya. Jadi Anda akan dapat dari situ 22,5 juta. Bentuknya bisa macam-macam. Ingat, rezeki itu kan bukan hanya uang. Tadi saya katakan. Ya, bisa jadi proyek baru datang nilainya segitu. Bisa jadi apa lagi? Bisa jadi dijaga kesehatan, nggak sakit selama sebulan. Biasanya cek lab ini itu dan sebagainya, ya kan? Kolesterol macam-macam habisnya segitu. Bulan itu nggak ada apa-apa.
Terus Anda berkata, alhamdulillah nih sekarang saya kelihatan sehat, gini-gini, hasilnya positif. Padahal Anda itu dihasilkan lewat zakat, lewat macam-macam. Nah, misalnya nggak ada konflik, nggak ada masalah di hari itu, yang kalau diselesaikan nilainya 22 juta. Masa marah dengan istri macam-macam. Mama kenapa sih, Ma, gini-gini? Papa mau damai. S9 Note. Wah, beli S9 Note, harga 15 juta. Ya, tambah lagi 7 juta, laptopnya misalnya kan, dan sebagainya. Misal, habisnya segitu juga. Jadi dijaga oleh Allah, mendapatkan penambahan, bisa berupa langsung nilainya, nominalnya dapat proyek yang lain, atau dijaga untuk mendapatkan yang non materi tadi. Paham? Maka saya katakan pada Anda, kalau sudah ada kewajiban zakat, maka jangan berpikir menunda. Cepat berikan saat itu, maka seketika Allah akan lipat gandakan apa yang Anda telah usahakan itu. Jelas? Jadi yang pertama, kalau sudah ada kewajiban zakat, cepat ambil. Bahkan, nah ini saya mau ambil komitmen. Saya ambil komitmen. Siap mengikuti ini? Siap berkomitmen insya Allah? Bahkan Allah langsung meminta kepada yang punya otoritas atau juga teman-teman di sampingnya untuk saling mengingatkan. Bahkan kalau punya otoritas langsung ambil. Saking inginnya Allah harta orang itu tuh terus bertambah. Maka turunlah Quran surah 9 ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, kalau dia lupa atau yang lain, ambil aja deh. Ambil aja. Ambil dari harta dia itu kalau sudah mencapai nasabnya. Nisabnya sudah ada, haulnya sudah sampai, ambil. Apa tujuannya? Sedekah. Perhatikan, zakat disebut dengan sedekah. Sedangkan sedekah tidak disebutkan dalam rumus bahasa kecuali kullu ma'rufin sedekah. Semua yang baik-baik disebut dengan sedekah. Kata Allah, saya ambil itu bukan ingin mengurangi kamu, tapi ingin membuat kebaikan untukmu. Apa kebaikannya ya Allah? Wa tuzakkihim. Tuzakki dari kata zakat yang punya arti dua tadi, menyucikan jiwa, plus yang kedua menambah apa yang telah kamu dapatkan itu. Jadi kamu tuh jangan nanti kotor hati kamu karena terlampau banyak ini, fokusnya ke situ banyak tapi kamu nggak pakai. Maka saya biarkan kamu dengan mengeluarkan zakat itu supaya bersih hatimu, punya nilai berbagi dan tidak terlalu bergantung kepada harta dunia yang kamu akan tinggalkan kelak. Dan yang paling dahsyat, kalau kamu kerjakan, saya tambah kemudian kualitasnya, saya tambah keberkahannya, bahkan saya permudah untuk mendapatkannya. Lihat sampai sini. Bonus yang ini, nah, peningkatannya lebih dari yang pertama, 700 kali lipat. Ini minimal 700 kali lipat. Apa itu secara singkat? Infak. Sudah? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Sampai ke ayat 263 sampai ke qaulun ma'ruf, ya, dan seterusnya. Lihat sini. Allah tawarkan satu amalan yang dengan ini bisa melipat gandakan sampai 700 kali. Ya, ada yang sifatnya pahala, ada yang lain-lain dan sebagainya. Ya, sederhana. Kalau Anda mau infak, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Baik, kalau Anda mau infak, yang infak itu bukan infak biasa, tapi infak digunakan untuk fi sabilillah. Fi sabilillah. Ini bukan zakatnya. Kalau zakat jelas sifatnya kewajiban. Zakat itu nggak bisa nawar, harus keluar. Tapi infak tidak. Infak itu dibagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak di sini bicara yang sunnah. Ya, infak wajib itu infak dari suami kepada istri dan keluarga. Infak, ya, itu infak. Singkatannya nafkah. Nafkah itu infak. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, suami punya kelebihan dibanding perempuan, diberikan kekuatan oleh Allah untuk berusaha mencari nafkah. Nafkah itu bahasa Qurannya infak. Di antum itu memberi infak pada keluarga wajib. Wajib. Ya, enggak apa-apa ibu berdoa minta yang banyak, Bu. Minta. Suami dimudahkan, itu janji Allah kok. Jangan minta sedikit, Bu, minta yang banyak. Minta yang banyak. Karena antum, teman-teman, mencari 1 juta. Tapi ibu menjadikan 1 juta itu cukup untuk sebulan. Itu nggak mudah. Ya, maka berpartner di situ. Ya, suami keluar atau ibu yang berbisnis sekarang dan sebagainya bermohon kepada Allah minta kebaikan. Ya, tapi spesial untuk kepala keluarga, ketika dia mencari nafkah itu Allah berikan nafkah untuk satu keluarganya. Ya, kalau ibu yang punya hobi bisnis dan bukan pencari nafkah, itu yang diberikan cuma rezeki ibu aja di situ. Ya, sepanjang dia bukan pencari nafkah. Tapi kalau pencari nafkah, itu semua rezeki keluarga diberikan di situ. Nah, saya tuliskan dulu supaya fokus ya. Infak ini
Kalau Anda mau keluarkan di jalan Allah, maka ada 5 golongan yang utama. 5 golongan. 5 golongan itu, ini masuk ke dalam kotak tadi yang wajib dihafalkan. Tambahan. Quran surah kedua, ayat 215. Cepat, waktu saya tinggal 5 menit. Kalau Anda terlampau lambat, saya tidak akan bisa menyampaikan rumus cepat menghafalkan apa yang telah saya wajibkan. Ya, jadi fokus baik-baik. 5 golongan ini Anda nanti lihat Quran surah kedua ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Kalau punya mau infak, ya, rumus pertama Anda mesti keluarkan yang terbaik. Jadi, yang terbaik, ingat, yang terbaik. Kalau uang sifatnya cari, jangan yang sudah kucel, nggak enak dilihat dan sebagainya. Cari yang paling bagus, yang ini itu yang diberikan. Ya, kalau makanan seimbang. Kalau Anda beli sama-sama hangat, jangan yang satu udah dingin, satu ini berikan pada orang, tidak. Kalau pakaian masih layak, bagus, ini berikan. Lihat baik-baik, pada siapa itu disampaikan 5 golongan. 1 lil walidain, orang tua. Orang tua itu cepat sekali. Anda nggak usah tunggu orang tua nelpon Anda, karena sifat orang tua nggak akan minta. Cuman kadang nanya kabar, apa kabar, gitu kan? Nah, cuma Anda harus paham kondisi seperti itu. Sama seperti Anda, mama tahu makannya nak ya, lapar ya. Waktu kecil kan begitu. Anda pun mesti bisa baca sinyal orang tua. Kalau udah telepon, nanya kabar tuh, gak usah ditunggu. Begitu Anda ada kelebihan, langsung berikan. Paham ya? Bahkan jadi wasilah nanti. Nanti lain waktu, kalau sudah waktu luas, saya berikan gambaran. Bahkan saat susah pun, saat macam-macam pun, itu ada rumus. Nanti berikan infak pada orang tua. Maka ketika orang tua mengatakan, ya Allah berkahi anak saya, mudah ya, itu langsung mengguncang arsy. Nanti saya tunjukkan hadis-hadis sahih dalam kajian spesifik nanti ketika kita masuk ke dalam babnya. Di riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Bagaimana perannya orang tua begitu penting bagi keberkahan dan pencarian usaha kita. Ya. Kemudian wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat terdekat. Kerabat terdekat itu sifatnya ada 2. Bisa kekeluargaan. Ya, keluargaan, anak paman, bibi, ya ponakan macam-macam dan sebagainya. Ya, kemudian bisa juga tetangga kita nih yang samping-samping. Aqrabin, yang paling dekat dengan kita. Mereka itu sangat menentukan. Kalau antum nggak perhatikan, berbahaya juga bagi kehidupan antum. Antum sukses di kantor, tapi nggak perhatian sama tetangga. Begitu ada maling macam-macam, malah didorong tuh sama tetangga. Biarin aja, habisin. Bukan, memang nggak pernah perhatian sama kita, biarin aja gitu kan. Nah itu kan yang repot ya. Wal yatama, anak yatim 3. Yatim itu cepat sekali. Tapi jangan berlebihan. Ya nanti saya tutup lah. Yatim, wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, orang yang kesulitan di jalan. Ya, orang yang kesulitan di jalan. Anak siapapun dia, sepanjang dia sedang kesulitan, sifat orang kesulitan itu kalau dibantu, maka suara dia itu akan langsung memberikan jawaban kepada Anda. Jelas ya? Baik, tahan sini, tahan. Fokus teman-teman. Termasuk Ibnu Sabil di situ nanti, itu ada yang diartikan dengan orang-orang yang semacam belajar. Ya, kalau di luar itu banyak yang kayak ngasih beasiswa ke orang yang belajar, yang sebagainya. Ada yang pengajar, ada yang macam-macam. Itu cepat juga itu. Nah, mempraktekkan kelima itu pakai rumus yang ini yang tadi, yang 261, 263. Lihat ya, lakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Paham ya? Dan melakukan karena Allah itu diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat cara infaknya. Misal, antum ingin ngasih misalnya kan? Nih, saya mau ngasih pakaian yang Allah sukai. Kasih baju koko, kasih sarung, ya kan? Misal kalau dia mau sekolah, kasih perlengkapan sekolah, berikan mushaf, berikan mukena, berikan macam-macam ya, untuk misalnya biaya sekolahnya. Kalau bisa bergantung pada antum, sekolahkan ke tempat yang Allah sukai dan sebagainya. Itu cepat sekali investasinya, dan pahalanya nggak akan berkurang, ngalir terus. Jadi kalau dia baca Quran, antum dapat pahala dan seterusnya. Dan itu sampaikan dengan cara yang bijak. Kalau sudah ngasih, saran saya lupakan. Jangan diungkit-ungkit, lupakan. Makanya bahasa Qurannya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik ya, dan maghfirah, permohonan ampun, maaf. Ya, kalau nggak bisa ngasih, minta maaf, langsung kemudian lupakan. Jangan diungkit-ungkit, jangan macam-macam supaya tidak hilang pahalanya. Begitu sudah itu dilakukan, itu lebih bagus. Bahkan saat antum nggak punya pun berkata baik lebih bagus daripada ngasih tapi seringkali diungkit-ungkit atau dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Dikasih gitu kan, aduh mas terima kasih ya sudah dibantu gini-gini. Nggak apa-apa, itu kan rezeki cuma titipan dari Allah. Hak ibu juga, hak kita bersama. Ibu kan miskin misalnya. Itu paling nggak enak ya. Dah cukup, saya tutup. Ini yang
Saya mohon maaf ya, mungkin teman-teman yang lain punya kebiasaan. Saya tuh kalau ada ulama atau yang lain baik, saya contohkan dari sana. Tapi kalau nggak ada, atau ada pengalaman kita yang baik, yang kira-kira tidak menghadirkan perasaan yang berlebihan, saya bagi, mungkin antum bisa ikuti. Nah, saya coba membiasakan yang orang-orang dulu biasakan, guru-guru saya biasakan, dan itu pengaruhnya sangat dahsyat. Kalau antum mau lebih cepat lagi, biasakan begini. Menerima pendapatan dari manapun, walaupun bukan gaji atau apapun, cobalah antum keluarkan dari situ, niatkan sebagai sedekah. Saya ulang ya, menerima berapa peser pun dari manapun pendapatan, coba antum keluarkan sebagai sedekah. Misal 2,5%, 5%, keluarkan aja, bagi siapa. Demi Allah saya katakan, begitu antum kerjakan itu karena Allah, maka Allah akan merawat anda dan menjadikan dunia kecil bagi anda. Apapun yang anda butuhkan ada dan kecil sekali. Dan anda sudah nggak melihat, nggak ada nilainya tuh dunia itu. Ya, jadikan kebiasaan itu. Kalau ada pakaian sudah anda pakai, datang lagi yang baru, ini yang lama kasih aja, yang layak dipakai dan sebagainya. Seperti itu, biasakan. Begitu anda biasakan, nanti Allah jadikan kecil dunia bagi pandangan anda. Nggak ada nilainya. Dah. Paham ya? Itu kalau antum mau ikuti silahkan, atau kalau mau bertahan di yang pokok silahkan. Saya sudah katakan, saya tidak akan menambah waktu lagi karena sudah jam 10. Pas 12 menit dari apa yang saya minta. Dan saya tutup dengan kalimat, kalau ingin dimudahkan menghafal ayat-ayat yang disampaikan, maka caranya cuma dua. Satu, yakinkan antum bisa menghafalkannya. Yakin, jangan ragu. Bisa. Yang kedua, anggap mudah. Pokoknya kalau sedang ada merasa susah, mudah. Bisa insya Allah. Ya, siap? Ya, mudah atau susah? Yakin? Berapa ayat tadi? Sedikit. Itu banyak tuh jadi susah. Saya ulang, jangan pulang. Mudah atau susah? Mudah atau susah? Yakin? Nah, berapa ayat? Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Baik teman-teman, saya kira cukup hari ini. Ini kita pembuka. Jangan khawatir sekali lagi, anda yang tertinggal sudah saya siapkan. Ini ada 3 lembar. Insya Allah jadi panduan kita, bahkan jadi buku insya Allah. Ya. Kapan diberikan ini? Luar biasa. Baik ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afu minkum. Pintu masjid ini hanya ada 3. 1, 2, 3. Dan pekan depan pintu itu hanya dibuka dengan ayat-ayat Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.